Salam sahabat ya scholar semua. Kita sering sekali kebingungan untuk mencari topik satu tulisan. Jadi ide satu tulisan itu sebagai sebuah ide tentu saja membutuhkan kreativitas. Seperti kita lihat sekarang, kita ada di sebuah bangunan yang diberi nama N Kastil di Malang. Ini adalah sesuatu yang bisa saja kita temukan di mana-mana. Kita berjalan, kita melihat ada bangunan. Bisa nggak kita ubah pemandangan seperti ini atau pengalaman ini menjadi sebuah ide tulisan? Kita bisa lihat dari perspektif sejarahnya. Bagaimana ini dulunya sawah, kemudian terjadi sebuah perubahan di mana sawah yang tadi mewakili sebuah tradisi agraris yang masyarakatnya hidup dari bertani dan memiliki pendapatan yang seperti kita ketahui, pertanian berubah menjadi non agriculture, di mana sekarang sumber penghasilannya bukan lagi dari pertanian tapi dari usaha, dari sebuah bisnis. Kita lihat di sini bisnis rumah makan, bisnis penginapan, tapi yang paling penting ini adalah bisnis pariwisata. Jadi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah sebuah transformasi lahan dari sesuatu yang non komersial atau less komersial mengalami komodifikasi yang kemudian komersial. Ada banyak hal yang bisa ditulis. Satu, kita bisa menulis penyempitan lahan pertanian, ekspansi gedung-gedung baru untuk tujuan bisnis, untuk kantor, penggunaan lahan untuk kegiatan atau untuk suatu yang di luar non pertanian, itu menyebabkan penyempitan lahan, dan itu risiko ekologis yang bisa dihitung, bisa ditulis. Bagaimana ancaman-ancaman ekologisnya, keserasian lingkungan, daya dukung lingkungan. Ini banyak sekali yang bisa kita eksplorasi, terutama tadi menyangkut penyempitan lahan. Yang kedua, kita melihat bagaimana masyarakat sekitar ini beradaptasi dengan mode of production yang baru. Yang tadi mode of productionnya agriculture menjadi sektor jasa, perdagangan, restoran, penginapan, Apakah di dalam pergeseran mode of production itu menciptakan atau mengubah gaya hidup masyarakat yang kemudian terjadi perubahan gaya hidup di dalam masyarakat sekitar, Dan perubahan-perubahan ini merupakan satu yang sangat penting untuk dianalisis, terutama analisis risiko, risiko nilai yang berubah, adaptasi, menyangkut kesiapan dari sebuah masyarakat. Dan yang ketiga, kita juga bisa bicara tentang bagaimana implikasi dari komodifikasi lahan terhadap masyarakat setempat, dalam arti bahwa ketika pemilikan lahan ini berpindah, tentu saja ini mengganti pemain. Dulu pertanian pemainnya adalah masyarakat setempat. Ketika menjadi bisnis, pemainnya masyarakat luar, pemilik modal. Coba kita lihat, apa implikasinya? Apakah itu membuat mereka juga perubahan atau transformasi, pemilikan tadi menjanjikan satu perubahan kesejahteraan dalam arti peningkatan kesejahteraan dari masyarakat.
atau sebaliknya. Ini sesuatu yang perlu kita cek, ya. Yang keempat, saya kira tidak kalah pentingnya, bagaimana style dari bangunan ini diadopsi, diimport, diberi nama kastil, dan itu adalah sebuah konstruksi image, ya, di dalam masyarakat yang menyesuaikan dengan apa? Menyesuaikan dengan modernity, menyesuaikan dengan konsumsi, ya, gaya hidup baru, karena pergeseran mode of production konsumsi tadi itu diikuti dengan pembentukan simbol-simbol baru yang menyebabkan terjadinya reorientasi kultural dalam masyarakat, ya. Jadi pengambilan citra image dari suatu arsitektur dari luar, dari mungkin dari Eropa, itu adalah sebuah cara, ya, untuk membranding dan menegaskan sebuah orientasi baru dalam kehidupan masyarakat. Dan ketika ini dijual, dia menjadi sumber dari pemasukan pariwisata. Ini paling tidak suatu yang on the spot. Setiap kita jalan, setiap kita melihat sesuatu, jangan biarkan lewat, karena mungkin di situ ada banyak cerita di belakang itu yang bisa menjadi sumber ide kita menulis artikel jurnal. Mari kita terus belajar. Salam.